Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa UIN Mataram rahimakumullahu jami'an. Tema kita kali ini adalah tentang meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ada beberapa hadis Nabi atau ayat Al-Qur'an sebagai muqaddimah daripada materi kita. Yang pertama, firman Allah dalam surat Muzammil ayat 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Imam Ali karramallahu wajhah menafsirkan ayat tartil dalam ayat ini adalah riayatul tajwid wa hifdzul wuquf. Artinya memelihara tajwid, memelihara makhraj, dan juga memelihara tempat wakaf atau berhenti. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rawahu At-Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu hasanah, satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu nilainya atau pahalanya berlipat 10 kali lipat. Saya, kata Rasul, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an itu karena Qur'an itu akan datang kelak di akhirat, akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya. Inilah hadis-hadis Nabi terkait dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Tentunya hadis-hadis Nabi ini menjelaskan tentang fadilah, tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Lebih-lebih di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kalau kita mengaca atau membaca tentang sejarah bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang ahli dalam baca Al-Quran, seperti Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka membaca Al-Quran dengan penuh kualitas sehingga Rasulullah pernah menangis ketika mereka membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka pemirsa budiman rahimakumullahu jami'an, di bulan Ramadan yang mulia ini, tentunya mari kita memperbanyak bertadarus Al-Quranul Karim. Tentunya tidak hanya sekedar membaca, tetapi bacaan yang berkualitas adalah bacaan yang dibarengi dengan tajwidul Quran. Kita perhatikan makharijul hurufnya, kita perhatikan sifatul hurufnya, kita perhatikan hukum mati dan tanwin dan seterusnya yang berkaitan dengan ilmu tajwid atau kaidah-kaidah tajwid. Karena bacaan yang berkualitas, sekali lagi, bukan hanya sekadar bacaan, tetapi harus dibarengi dengan kaidah ilmu tajwid. Sebagai contoh misalnya, ketika kita belajar makharijul huruf dari huruf alif sampai huruf ya, itu akan memberikan satu manfaat buat kita, di mana ketika kita tahu tentang hukum-hukum yang ada pada makharijul huruf, maka kita harus memberikan hak-hak pada huruf itu sehingga tidak akan merubah makna Al-Quranul Karim. Ada satu contoh yang bisa kita ambil ketika kita membaca la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur.
jikalau huruf shin pada ayat ini kita ganti dengan huruf sin, la'allakum tazkurun, itu maknanya akan berubah, semoga kalian mabuk. Jauh sekali perbedaan antara tashkurun dengan tazkurun. Ini artinya harus betul-betul kita pelajari makharijul huruf sebagai kunci untuk kita membaca Al-Quran dengan berkualitas, lebih-lebih di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Pemirsa Mataram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ajak anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita untuk terus mempelajari Al-Quranul Karim, untuk terus bertadarus Al-Quranul Karim, baik di rumah-rumah, baik di masjid-masjid, di musalla-musalla, dengan niat tentunya memberikan pelajaran bagi tetangga kita, bagi umat Islam secara umum, biar mereka terus termotivasi untuk membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Saya tutup kultum singkat ini dengan mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffat bihil malaikatu wa dzakarallahu humullahu fi man indahu." Artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala lalu mereka membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim kecuali Allah akan turunkan rahmatnya kepada mereka. Yang kedua, Allah lingkupi mereka dengan rahmatnya. Yang ketiga, mereka dikelilingi oleh para malaikat untuk mendoakannya. Dan keempat, Allah selalu menyebut di hadapan para malaikatnya orang-orang yang suka membaca Al-Quran, orang-orang yang suka mengamalkan isi Al-Quran. Maka ketika kita baca Quran, ketika kita belajar Al-Quran, pasti insya Allah rahmat Allah akan kita dapatkan. Dan kita tahu semua rahmat Allah sebagai kunci untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, inayahnya, agar diberi kekuatan untuk terus-menerus belajar Al-Quran, terus-menerus untuk mengamalkan isi Al-Quran, biar kita hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.